Bismillahirrahmanirrahim. Videonya bisa dibuka sedikit, volume dinarikan. Ada gangguan suara. Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehonya mungkin begitu ya. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, min Nabi diterjemah, muka-muka ajunan seteja selamat sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam yang kiai muka-muka pada selamat sarang Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Saya terus sehat, kadang-kadang saya sakit. Kita berbisnis, kita berdagang, kita usaha, yang kita harapkan untung, laba dan hasil. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang jadi bacung laku malah jadi raja utang. Artinya apa? Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Makanya hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Hidup tidak hanya bisa mengandalkan giatnya usaha, tapi harus dibarengi dengan memperbanyak doa kepada Allah. Wa iyastaghisu fastaghosu fastajabalakum. Kalau kita gagal berbuat, bekerja dan berdoa, bekerja dan berdoa lagi, fastajabalakum, maka Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Dengan satu harapan tentunya semua yang hadir malam ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang punya keinginan ke Makkah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, akhussu bidzikri, jajaran takmir masjid Al-Muttaqin, tepatnya di Kebonsari nggih. Kebonsari, kecamatan Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten Jember tentu nggih. Semuanya beserta remaja masjidnya yang saya banggakan. Wabil khusus Sahibul Hajah Saudara Haji Ubaidillah beserta keluarga yang tentu malam ini cukup berbahagia. Hadir malam ini Bapak Lurah, ada juga Babinsa yang ada di dalam masjid tadi, lihat semuanya yang saya banggakan. Adik-adik Jamiah Hadrah Majelis Selawat, apa ini namanya?
Al-Muhibbin Al-Muttaqin. Nanti milih di sini ya, milih Masjid Al-Muttaqin. Semuanya yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa menyapa masyarakat Kebonsari, walau sebenarnya bulan Maulid sudah berlalu 2 hari yang lalu. Mohon maaf, Maulid yang kami lakukan rehlatud dakwah kami, jadi gula maulid ternika 3 bulan, benining sebulan. Saya mengawali Maulid kemarin 15 Safar sebelum masuk Maulid. Saya melakukan kegiatan Maulid diundang oleh IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah, Kilometer Asyar. 28.000 TKW hadir saat itu di Jeddah. 15 Maulid, judulnya menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lalu langsung di Riyadh. Dari Riyadh kemudian di Al-Qiyah, di Syarak Sitin. Saya diundang oleh Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi. 8.000 orang. Dan kami diberi kesempatan melantik oleh pejabat pemerintah Arab Saudi. Lalu kemudian di Syarak Sitin, di Samak Zurroh, Hikway Jeddah to Mekah. Gulayon Cang Cukan gak bisa. Jadi pun bada orang ngojai Mekah tidak molot, berarti tak pernah yonce. Gula pidato malah di situ. Lalu setelah itu 14 hari kami di Mekah. Pulang langsung menuju Kalbar, Kalimantan Barat. Kalau yang cenderung Masjid Sungai Cina, tepatnya di Ketapang. Lalu di Galong namanya di situ 3 hari. Belum juga pulang, 4 hari kemudian kami di Pontianak, tepatnya di Kerajaan Al-Gadri, Kerajaan Amolocukan. Bupati Bengkayang, Bupati Singkawang langsung ke Sanggau, batas Indonesia Malaysia. 16 hari kami tinggalkan pesantren. 16 hari saya tinggalkan lembaga pendidikan saya sendiri. Kaulah tina santren 16 hari molotan. Yang paling kasihan sekali, gula tina maknyainya gula koran. Istri kami saya tinggal demi bermaulid Nabi. Istriku hanya sekedar menyapa setiap malam lewat WA. Selalu mempertanyakan keberadaan kami. Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang ini saya masih juga bermaulid Nabi. Besok malam saya di Sembagus, di Selo awal-awal, tempatnya juga di Sembagus, Banyu Putih. Setelah itu saya langsung menuju bandara, karena besok kami juga melaksanakan umrah ke Mekah lagi 12 hari, dan kami diundang oleh Muslimat Mekah. Ada 2 lokasi lagi. Jadi gue lagi abali boleh ke Mekah, ngereng Nabi Nurah, ngereng laku. Ngongkos maksudnya ini, ada benintara ke Pacaron, Pasir Putih. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir ke Mekah Madinah, moga-moga berkembang rezeki dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau sudah Allah berkehendak. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segalanya akan menjadi mudah kalau itu sudah atas kehendak Allah. Makanya malam ini kita berdoa dengan lantunan bacaan-bacaan selawat nanti. Bisa ngiringi saya kira-kira ada. Ada elektronya enggak sekarang? Enggak ada ya. Nah, berarti ini tok bisa amarin. Enggak apa-apa, tenang. Tenang saya. Iya, lebih disengak-lengaan melulu kata Mafah. Faham apa enggak kan kok sebenarnya.
beri jajan dengan belum mulai. Hari kemarin elang tak ketemu kemarin ngapir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada banyak pertanyaan kepada kami. Salah satu di antaranya kemarin di Masjid Al-Ijtihad, tepatnya di depan Lipo Plaza, ada banyak mahasiswa bertanya, Kiai, kira-kira apa manfaat kita bermaulid Nabi? Lalu kemudian saya jawab, ada pendapat Imam Ja'far Al-Ansari yang menyatakan di berbagai macam khutbah-khutbah Jumat, dan itu dibaca, wastaghilu bi ta'zimi hadzal syahri. Ayo sibukkan. Istighfar itu artinya ayo parepot, giatkan Anda ketika memasuki bulan Maulid. Untuk apa? Bi ta'zimi hadzal syahri, sibuk untuk mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah. Ada banyak dalil yang tidak harus diperdebatkan kembali. Salah satu di antaranya Nabi menyatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghormat, mengagungkan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku pastikan mereka kelak akan mendapatkan pertolongan Rasulullah di hari kiamat. Muka-muka saya mulai dengan tema. Yang kedua, man anfaqa dirhaman fi maulidi. Barang siapa yang mengeluarkan infak atau dana 1 dirham untuk kepentingan menghormat kelahiran Nabi. 1 dirham adalah bentuk dana yang dikeluarkan semata-mata menghormat kelahiran Nabi. Faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Maka perbandingan dan perumpamaannya, orang yang mengeluarkan 1 dirham itu sama dengan melakukan jabalan min dhahabin, 1 gunung dari emas, itu ke jalan Allah Subhanahu. Mantra kita yang maju ke tahap ini. Yang ketiga, man ahabba sunnati. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Apa sih sunnah itu Ki Malik? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu perkataan Nabi? Apakah itu perjuangan Nabi? Apakah itu syariat yang diajarkan oleh Nabi? Kita bicarakan pada saat maulid ini, agar masyarakat semakin paham terhadap ajaran agamanya dan timbul mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Maka dia faqad ahabbani, orang itu berarti cinta ke aku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang itu suka aku, cinta aku, maka pastikan mereka akan bersama aku kelak di surganya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, saya coba ibu, bapak coba bersama baca sholawat dengan kami malam ini. Sholawat yang akan kita baca malam ini sholawat Jibril. Sholawat yang paling pendek itu sholawat Jibril. Lafadznya sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendeknya sholawat. Yang lebih pendek lagi nggak ada. Kemarin mahasiswa sempat tanya ke saya, Kiai, kalau saya baca sholawat Ki Malik gitu, saya baca Muhammadnya saja, kira-kira dapat pahala nggak Kiai? Saya pikir, gimana cara bacanya? Saya bilang, Muhammad, 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 Muhammad. Saya bilang ada jeda jenengan ngaji apa? Iya gitu Pak ngiding itu kalau sudah ngantuk deki, mat. Yang datang bukan syafaat tapi madra'i dengan majatun saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagunya kayak gini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bu Inggi? Saya coba ini saya menggoda jiwa ibu agar di setiap kehidupan gerak dan nafas, ayo kita buktikan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak baca sholat. Ibu-ibu kerja di pasar misalnya, kalau ingin laris dagangannya, dagang nah bihaqqi Muhammad bijahi Muhammad,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malaikat akan datang, namanya malaikat sakinah, yang akan memberikan ketenangan kepada jiwa ibu dan menggampangkan rezekinya. Paham Bapak nggih? Embian namen belta, embian bertani sekali tanam sallallahu ala Muhammad, namen boleh sallallahu ala Muhammad, tanpa terasa 100 tanaman ada 100 selawat yang kita baca. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pastikan malaikat akan turun menjaga tanaman itu tadi. Kalau itu kemudian tumbuh subur, itu bukan karena pupuknya yang bagus, tapi karena sambungan jiwanya kepada Rasulullah sebagai sayyidul kainat, karena nabi yang bisa menumbuhkan segalanya dalam kehidupan ini. Begitu juga ibu, kalau kemudian sering dimarah-marahi oleh suami, perbanyak baca sholawat. Begitu juga bapak, kalau dimarah-marahi oleh istri, perbanyak baca sholawat. Jangan dilawan ibu, bagaimanapun itu juga istrimu bapak. Nabi itu sangat menyanjung kaum perempuan. Nabi menyatakan ma akraman nisa ila karim, tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Karena hakikat seorang istri itu bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu. Ingat Pak, sayang istri berarti sayang amanah yang diberikan oleh Allah. Makanya Nabi kalau memanggil istrinya selalu dengan kata-kata yang bagus. Ya Humairah, itu panggilan Nabi kepada istrinya. Ya Humairah, wahai yang merah pipi. Itu Nabi kepada istrinya. Kenapa? Nabi menyadari kalau yang namanya karakter perempuan itu hidupnya memang senang dimanja, senang disanjung. Perempuan itu karakternya ini. Yang ketiga, selamanya perempuan itu butuh perhatian dari kaum laki-laki. Makanya makilah bini, mula mari adenten, selalu dia berkata pada suami, abes raka, tatinjak bini nari. Pada yang celang abes melolor si laki. Karena memang selamanya butuh perhati. Makanya Pak Bapak sepo-sepor ya, kalau ada nenek nyai sela sepo, tolong juga perhatikan dia, butuh perhatian. Jadi kalau nenek-nenek mbak bini ada tepan ngocek sampel nengi dapur, panggil dengan nada-nada yang indah. Sayang gitu loh. Muntah alon cak benceko cakanya akhir jangan. Apa sih ayah? Kok bisa kata-katanya ini yang dimaksudkan kaulang karima, kata-kata yang santun, kata-kata yang mulia, kata-kata yang mengandung manfaat. Ya mesti dengar mungkin wahai dinda. Apa jawaban istrinya? Apa sih kandai? Apa jantan tanggena? Ah, masih beda angling dharma mama berak matemu. Allahumma Muhammad. Coba cek. Bacaannya selawat lagi coba. Sallallahu ala Muhammad. Bersama nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru agali, anta misbahus suduri. Coba bersama. Sallallahu. Bisa? Ayo coba tes. Hadrahnya bisa? Enggak. Gitu ya. Allah semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri bapak-bapak selalu membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah, itu memang kepribadian perempuan. Mas, maberak mas,
Kuat beli mobil lah mas. 2 tahun loh dia kawin. Ya matemur lah kuat abangun bengko mas. Jadi berapa tahun nak kabin kumpak mas? Engkau ben-ben berapa tahun? 20 tahun nak kabin mas. Tak boleh mobil, tak boleh bangun. Ketemu bandeng binding laki apes mas, aku tak ndak ke ben. Kapes apes alake. Kalau ada istrinya marah-marah gitu enggak usah dimarahi. Cukup bacakan selawat. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini. Pegang-pegang loh pipi istrinya kalau Dek, kok marah-marah terus sih gitu. Aku ini suamimu dek. Tangmu hari celeng dek. Hari bini bulan ngelak wudu. Jabo hari kok pasar ngelak terus. Mohon maaf dek, aku juga kerja. Tapi Allah bisa belum masih memberikan kekayaan kepada aku dek. Tapi percayalah dek, kalau suatu saat kami kaya dek, jangankan cuma mobil kijang dek, Land Cruiser kami akan belikan dek. Kalau aku diberi kekayaan dek, jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2 dek, atau lengkap dengan kolam renang, demi Allah akan aku beli. Udahlah sabar dulu ya. Sambil membaca itu tadi. Ya Mu'ay, Ya Mumajjah, Ya Imam Al-Qiblatain. Cium istrinya, mesti nangis bini. Ajak depan nangis baca sholawat. Jadi kalau dimarahi istri perbanyak baca sholawat. Jangan menyanyikan lagu-lagu yang kira-kira istri semakin emosional. Orang si bini lagi kir, si laki kuda yang mana? Para SMP tak kepereng si laki. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Baik geluk si bini, bagaimana merayu janda. Timang anaknya, pikul emaknya. Ada sebenarnya dengan angin puting beliung. Masalah Muhammad. Kok minta impor? Bila bisa ngiringin lagu-lagu. Masalah Muhammad. Ada cerita gue musik lo, tangan lo ya orang. Ya suara gue tak ada. Jadi perbanyak baca sholat. Yang kedua khusus bapak-bapak, ayo tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Al-Mustafa, manusia pilihan, ahsanul khalqi khalqan wa khuluqa? Nabi Muhammad itu paling bagusnya beberapa nabi. Fisiknya tampan, gagah, akhlaknya, moralitas akhlaknya luar biasa bagus. Alhamdulillah kita punya nabi yang paling bagus. Salah satu di antaranya kenapa kanjeng Nabi paling bagus? Karena kanjeng Nabi ini abdan syakura, termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini kan kayak gini. Orang yang sebentar syukur, pastikan dia akan bisa masuk surga. Kita jadi manusia karena untuk Allah. Boleh jadi manusia karena untuk Allah. Jangan manusia kan? Iya. Mak dari sini masih yang berbakat saya. Dan manusia kan? Jawab lo Pak. Jadi kami manusia kembali. Gitu loh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Kalau tong biar tak kedengaran benar. Mata nyawa. Kalau tong biar tak kedengaran dal, tak berjadi guana, tak berjadi ketek mutak. Alhamdulillah. Umatnya Musa tidak bersyukur. Disuruh nyembah kepada Allah dia selalu. Kalau Musa memang punya Tuhan, datangkan Tuhan. Kamu ingin melihat Tuhan.
Tahan marga ibadah manusia ada syukur. Lihat di Quran, besto umat Nabi Musa dilaknat, kunu qiratan khosiin. Jadilah kau umat Musa qiratan kera khosiin yang jelek-jelek. Seketika umat Nabi Musa mengecil, berbulu, jadi kera. Masa kita bersuara ini. Kasih somotan, ini berarti moga-moga dia manusia. Caranya perbanyak syukur kepada Allah. Cara syukurnya gimana Malik? Ya, kalau Anda diberi kepala syukuri. Enggak itu langsung dicekkan. Berapa kalau Anda beli kepala kepada Allah? Dalamnya itu ada otak, ada memori. Kalau sampai beli memori card HP yang ratusan giga, itu ratusan ribu. Setiap hari mendownload data, download YouTube, buat video-video kecil, tersimpan, itu ada memori. 3 bulan terus menerus buat video-video, akhirnya apa? Overload, tak mampu lagi menampung data, memori penuh. Ada memori HP, makanan dan video tak kepada memori yang diciptakan oleh Allah. Bukan hanya 3 bulan, ini sudah ada umur 20 tahun, ada yang umur 25 tahun, ada yang umur 30 tahun, ada yang umur 40 tahun. Kan berarti 40 tahun memori otak ini selalu dipakai oleh manusia. Berbisnis, berpikir tentang keluarga, mikir bini, mikir anak, mikir pendidikan anak, tentang lemut otot ini. Engat ke tetangga, engat ke mbak, engat ke bapak, engat ke mama, aku engat. Kenapa? Artinya apa? Memori yang diciptakan oleh Allah hanya jauh lebih bagus dari memori HP yang katanya teknologi canggih. Jauh bagus ciptaan Allah. Makanya sujudlah kepada Allah, jangan sombong. Jadi kalau sudah ada takbir, salatu wassalamu alaik. Kalau sudah duduk, ya imam al-mujahidin. Kalau ada gitu, jaga. Mulai jaga. Bangun dari tidurnya. Bangun dalam wudu. Menibahkan sepeda tegak-tegakan kepada kedua. Mak sebedayo tegakun birak gobis benar. Gobis, kentang, buncis, wortel. Posak ben arnung ada budi recet. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan, Dek, ayo bangun, Dek, yuk bangun. Sholat yuk, dunia akhirat lo saya dengan kamu. Demi Allah, Dek, di dunia kamu istriku. Kelak di akhirat kamu juga lo yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Apa kata istrinya? Mas, aku capek, Mas. Loh, kok capek? 2 kali kau banting aku tadi malam, Mas. Capek aku, Mas. Rompal beten kok, Mas, ya, Mas. Ya geluk bensin lagi. Ayo bangun, Dek. Dosa lu saya sholat. Kalau gara-gara aku kamu gak sholat, dicium pagi-pagi. Kalau gede di sini. Belajar-belajar, Mas. Mau kemana lagi aku, Mas? Ayo lagi bareng kita sholat. Rengli ini efek, kalau yang akan ke rumah saya. Nyampe di depan jeding. Apa kata istrinya, Mas, turunkan aku di sini. Ada apa sih, Dek? Wallahi, Mas, aku bangga punya suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku loh, Mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku, Mas. Barulah menetes air mata seorang istri dan berkata, Mas, kau tuntun aku, Mas. Kau bimbing aku, Mas, menuju surga Allah. Kau bimbing aku menuju ridho Allah, Mas. Geluk silakan dia dan jendela. Dia peluk seraya dia berkata, Mas, berjanjilah pada malam ini, Mas. Janji apa sih? Cintai aku karena Allah, Mas. Sayangi aku karena Allah, Mas. Ditarik-tarik ke dalam jendela suaminya, ayo, Mas. Peluk, Mas, peluk aku karena Allah, Mas. Boleh silakan. Ada yang katanya mau sholat, tidak nutup nampak lagi. Kalau ada gimana? Biasanya kalau enggak kumpul gitu enak takbirnya. Saat imam sholat suaminya, Allahu Akbar. Jatuh kalau kali semalam, Allah.
Dengan laju dengan takmum ini. Kami adalah kata mertuanya mak gede bojo dulu. Coba ibu jujur, kalau ibu punya suami yang bisa imam sholat senang nggak? Ibu kalau suami yang bisa ngaji Quran senang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lebur. Yang susah kalau punya suami nggak bisa imami. Mas, imami mas? Ya deh, sih. Pas nikah. Mulai sholat pasti. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah berarti dalam hal ini. Dia sih ketampe kan dia, kakinya gini. Saya sering lihat, saya mencoba angin, dari sini nongkrong ada. Ini mengenang dan mengingat-ingat ajaran Rasulullah. Ayo praktek takbir. Coba Bapak Ibu lihat semua. Mau praktek takbir. Bisa lihat? Ibu bisa lihat? Enggak usah pakai mic gitu sholat, enggak usah. Biar mak ngebes mic melulu mulai gelo. Nanti besok bawa mic semua enggak usah. Tentu ibu-ibu sudah mulai susah. Tangdi sahabat di malak udah mengal. Enggak sampai saya mau ngangkat tangan. Jadi kalau takbir yang diajarkan oleh baginda Rasul, ibu jari jempol ini lurus dengan kedua daun telinga ketika ngangkat tangan. Wow, lihat. Kalau saya angkat, jadi jempol ini ke daun telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini fikih laki-laki. Kalau perempuan beda, diangkat sedikit tangannya ke atas, angkat, tekuk ini bersih, tekuk ini bersih bujur juga. Alhamdulillah. Jadi nggak usah sampai gini, sholat itu nggak boleh. Ada apa mainnya saja aku bermain. Kok pasang kuda-kuda kayak gitu. Jadi kata biru, Ruwet Islam kalau gini. Nggak usah gitu. Tapi saya lihat juga ada yang terlalu santai, juga nggak bagus, terlalu enjoy. Allah. Ya salah juga sama. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Kata malaikat muncul lapar, mata akan gado. Yang paling susah kalau punya suami tiba-tiba nggak bisa takbir, marah-marah tok sama istrinya. Dek, yang lurus dek, yang lurus. Ngimami sekalian, pelurus bah, pelurus. Jangan bana. Lurus ben sapa, ya ada orang yang sekali budi. Kita takbir lah toh karena kompoi benemban. Ternyata ketika takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau cara takbirnya udah nggak bisa gini, nggak usah dipaksa. Syarat menjadi imam itu pertama akra, bacaannya harus bagus. Yang dimaksud bagus apa? Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi, ra, za, shin, shod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna ra ngena ke ghin, itu enggak usah jadi imam dulu. Kenapa? Rusak artinya Quran itu. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim, ra ke ghin, rusak maknanya. Siratal ladzi na'an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata mbahnya ancor bang, bukan amin. Rusak. Makanya bagaimana caranya bapak kepingin punya anak yang cerdas. Bapak punya anak yang ibadahnya istiqomah. Ibu kepingin anaknya hafizul Quran.
Ibu kepingin anaknya cerdas, cekatan, tobit itu dalam agama, kepingin. Pak, kalau ibu kepingin anak yang cerdas, tata keramanya bisa diandalkan, menyenangkan kepada kedua orang tua. Bapak kalau sudah mau ngumpuli ibu, baca sholawat Nadia. Sholawat Nadia. Jumlahnya 4.440. Ibu si keburu. Ibu sudah datang buka baju. Nunggu di cuci ini mas. Baca apa? Baca sholawat Nadia. Berapa? 4.440. Udah dapat berapa bacanya? 30 jadi. Caci ini terus baca bahasa pun soal kita dan begitu. Ya kalau nggak bisa baca itu ya cukup dengan bacaan yang pendek yang diajarkan oleh baginda Rasul. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doa agar nggak diomongin setan. Nggak bisa gimana? Aku nggak pernah mondok dulu, nggak pernah bisa baca. Ya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa dia. Bismillah kita tahu. Ya, mau Bismillah tak tahu cukup baca bis gitu aja dah. Bis terus saja ini. Insyaallah menjadi anak laki bisa terus bis jurusan juga banyak. Menunggu Bismillah. Muhammad. Kalau timbul keluh kan bisa juga hadlahnya. Bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa ayo sana bagus bener itu ya sana wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli. Ayo jangan nanggung-nanggung baca selawat Muhammadin tib pas hatrahnya coba wada wa afiyat abdani wa ala alihi wa sahbihi. Ini semangat dong, pokoknya tertidur sampai makan tidak tadi. Coba semangat, baca sholawat semangat sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Ini mau saya semangatkan ini. Ibu-ibu nanti angkat tangannya semua sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina bagus semuanya Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa diyaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nggak apa-apa, namanya masih belajar. Nggak apa-apa. Tapi ketika maulid kayak gini semarakan, agar kebenarannya keluar, dan ini menjadi syiar agama. Al-mawadi'ul lati tuqaw fi hadi. Dengan rebana, dengan tabuhan hadra yang meriah, selawat yang meriah, goncangan ini akan menggoncang alam aras yang bisa menurunkan malaikat-malaikat Allah dari lah. Nanti juga santai selawat. Mungkin kita terima, ya, grogi. Gue yakin kita terima nih kepada si Allah dengan sendiri Palestina berdiri. Kalau sudah keluar tetanggakan, keluar tetanggakan. Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Ibu kalau kepingin masuk surganya Allah, Nabi hanya menerangkan ada 4 hal. Pertama, annal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Ini kalau perempuan hanya 4 hal. Urusan kepada Allah, sholatnya istiqomah ibu. Yang kedua, puasanya di bulan Ramadan. Dan ini tidak semuanya, seluruh waktu Anda bisa sholat. Karena yang namanya perempuan ada haid, ada menstruasi, di mana pada saat haid perempuan haram hukumnya. Bukan hanya tidak boleh, haram hukumnya sholat. Baca Quran nggak boleh, ngumpul dengan suami nggak boleh. Jadi kalau perempuan sedang haid, itu betul-betul dibuat istirahat penuh, gitu loh. Tapi pada saatnya kemudian suci, apa yang tidak boleh dikerjakan pada saat haid, lah karena itu sudah suci, kerjakan. Sholatnya ayo kerjakan, ngaji Quran juga perbanyak, kumpul dengan suaminya, kasih tahu. Makanya perempuan yang bagus ketika bulan-bulan haid, hari-harinya haid itu sudah nyampe, sampai harus jujur loh sama suami. Mas, 3 hari lagi aku haid loh mas. Apa kata suaminya? Ada apa dik? Kenapa? Ya enggak, sekedar laporan. Itu artinya sampean memberi peluang, perjuangan. Loh, perjuangan apa bagaimana? Loh, kalau ibu-ibu itu berdandan dan bisa menggoda suami, itu ada pahalanya ibu. Bukan sia-sia. Makanya ibu-ibu itu tuh kata Sayyidina Ali, kalau perempuan karroyahin, bagaikan bunga-bunga. Jadi perempuan itu identik dengan bunga, cantik, api, indah, harum, segar mewangi. Woman is beautiful. Kecantikan milik perempuan. Karena bibir itu kalau di hadapan suami merah-merah kan. Bibir itu merah. Sesuatu laki terkejut. Ya Allah. Ada buah naga di hadapan itu. Kalau bibir sudah dibicarakan, mana bibir kau jangan buah naga. Kalau kombi berjelake. Jadi yang cantik gitu. Karakter suami pahami. Karena suami karakternya beda-beda. Ada yang suami ketika kawin sampai 20 tahun kawin senang mencium leher istri. Itu karakter. Leher saya cium melulu. Sampai ngup si bini ke gubangku. Berarti si bini endi lakeh pemburu leher. Iya leher semprot ke parfum. Ada suami yang nggak mau mencium leher, nyursur ke gelencam. Iya gelencam semprot. Pokoknya karakternya itu pahami. Bagi perempuan yang tidak paham karakter suami, antisipasi mana-mana yang kira dicium. Itu paham. Dodo semprot, tabu semprot, mereka yang cium. Terus beban tabu semprot kapi. So pering laki kedung ngamuk tak jelas tas beban dedeki kada. Allahumma Muhammad. Sehingga kalau sudah dicium oleh suaminya betul-betul timbul aroma yang menyenangkan. Cium lehernya, aromanya apel. Bentang gelenjap cium strawberry. Nungnok nemuntang cium bokongnya. Binangka. Rektor katabu butuhin. Ini pasal tadi dulu. Nungnok betabu bokong yang baik-baik. Ada kebanyakan bini Maria. Perempuan itu banyak berdandan ketika dia keluar. Ini survei loh. Ada resepsi perkawinan, baju-baju yang terbaik yang dipakai, lipstik dipakai, parfum dipakai. Akhirnya yang tahu kecantikannya bukan suaminya, tapi tetangganya. Ada enggak? Ibu Plaza mau korupsi, dia berdandan.
Tapi pada saatnya dia di hadapan suami, pulang ke rumah, baju yang terbaik dilepas, daster selebung. Ya bener batik kalau dia gemberugi sahabat sakit. Ini salah kaprah. Kalau keluar pakai parfum, Simon keluar ke Lipo Plaza, Karoksi pakai parfum, tedung ben lagi nah remason sekarang pagi badan. Selai geluk bisa lagi, ya Allah panas lek panas. Ki nyaut si bini cap elang menjaga orang lah kelenger ki ngojak cap elang. Cobalah perempuan itu harus harum, identik dengan bunga, semerbak mewangi, ngerokin badan pakai minyak zaitun, minim citra, apalagi ya hand body lotion, bensin sih kebayaki, nyak gas lebih dengan dia orang gitu. Saya dulu saya kaya Allah, makanya saya main bensin. Perempuan itu harus cantik. Makanya saya betul-betul ini loh, istri saya bawa sekarang, jarang ikut. Istri saya dari Jember Ibu, sampai tahu istri saya, ya dari Jember. Jadi istri saya itu putranya Ki Dhofir Salam Al-Fatah. Jadi Gus Sep itu masih saudara. Gus ini, Gus Mama, Gus Firjon, Gus Fikri masih bilang mbak. Jadi seorang Jember loh. Ini di Tarangsali, di Kaliwates ini. Pondok pesantren Al-Fatah. Itu rumah saya, rumahnya istri saya. Cuma saya bawa dia ke Waringin. Jadi dari dulu sudah saya bawa ke Waringin. Udahlah yuk kita bangun pesantren sendiri. Kita kemudian bangun sendiri, kita berjuang sendiri di sini. Gitu loh. Makanya selama dia 33 tahun hidup dengan Ki Malik betul-betul ikut apa yang disabdakan oleh Nabi. Saya hormat betul istri saya. 33 tahun gak pernah saya perintahkan anak kepada istri saya. Urusan makan, urusan laki-laki. Saya udah bilang sama istri. Ayat amaha ila ta'ima wa ayat suha ila tasa. Kewajiban memberikan makan tanggung jawab aku. Pakaian, aksesoris perhiasan, termasuk juga skincare, tanggung jawab aku laki-laki. Jaminan kesehatan tanggung jawab laki-laki. Makanya istri saya walaupun sudah punya anak 4 loh istri saya, anaknya 4, cucunya 2 itu. Tapi coba sampean lihat, persis kayak anak SMA kelas 2 itu mas. Ika bolo tanda iure. Gimana cara merawatnya Kiai? Pertama, saya tidak pernah mempekerjakan berarti. Nyuci enggak pernah. Lalu anak enggak pernah. Kalau dia mau makan gimana? Aku bungkuskan dia. Dari dulu sampai sekarang. Kalau dia mau makan, Kak, saya mau bungkus ini. Saya berangkat dulu. Walau saya punya santri, walau saya punya adat, tapi untuk istri kami enggak pernah nyuruh orang. Saya bungkuskan sendiri. Kalau saya punya kesempatan, pasti saya ajak dia. Naik ke mobil. Kemana Kak? Ke kota. Untuk apa? Pilih restoran mana yang kamu suka. Laki-laki gitu. Woi, beli lopolong-lopolong. Dulu tahu beli lopolong-lopolong. Beli Obis, beli Arnong, Terong. Dulu tahu beli Jibril. Iya Odin, Odin. Keng perkembang nasi bini itu bah lembon, begbunga lembun. Ngerset sekuni akan tok sebelum. Mak akan tok lek. Terong merere lagak dun lagun. Cobalah perempuan itu didik dengan makanan yang bervariasi. Pagi rawon gitu, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel, penghilang kolesterol. Minimal 4 bulan terter gitu terus deh. Fresh, perempuannya aura kecantikannya semakin nampak. Keng selake, keriting canting neben kobe ngabel. Mak agabin mun tak tahu belencai. Istri saya ini saya bawa sekarang. Saya untuk apa namanya? Untuk dana anggaran kecantikan itu ada alokasi dan sendiri. Kenapa dia? Karena apapun kendaraan kita, Bapak misalnya punya Pajero, Anda punya Fortune, Bapak punya Rubicon atau Mercedes-Benz, Alphard, Silvire, punya Land Cruiser atau Ferrari yang harganya miliaran, tapi perawatannya kurang bagus, radiator nggak pernah dilihat,
oli tap-tapnya nggak pernah diganti. Walau mobil itu mewah, tapi pastikan hancur sebelum waktunya. Betul. Dengan istri, kendaraan kita loh Pak. Repot Pak dulu. Mobilnya pengaksor kurang kerjanya. Perawatannya kurang bagus. Iya kepak sebelum waktunya. Makanya saya kasih istri saya dana. Dek, ini untuk dana kecantikan kamu bulan ini saya kasih 3 juta setiap bulan. Lalu untuk bulan Maulid saya tambah, karena aku banyak istri. Saya tambah, ini 5 juta untuk kecantikan. Istri sampai gemetar istri saya ini. Loh Pak, kok sampai 5 juta untuk apa? Saya bilang, loh, konsultasikan wajahmu pada dokter kecantikan. Masuk spa, lulur tubuhmu, mandi zona air hangat. Minumannya kamu air atur yang bagus. Kenapa deh? Kenapa Kak? Harus cantik aku. Saya bilang, kecantikanmu yang bisa membawa aku ke surganya Allah. Saya nyarikan pidato saya malam ini bukan karena apa. Ibu pulang dari pengajian minta sama suaminya. Kak, 3 juta Kak, anggaran kecantikan Kak. 3 juta. Apa kata suaminya? Dia berpantun-pantun ria dengan pantun-pantun nasi kuring abu nangka dek. Dan saya lagi nasi kuring abu nangka. Maksud ben apa? Ya mun ben agluing engkau bangka balik dah sekali dek. Tepak ke sekira selaki. Karena istrinya cak yang ngujak ada iya Kak dan selaki dan sebini. Kalau pipi aku ini halus Kak harum, wallah kan kamu yang akan mencium aku Kak. Enggak ada ruginya. Kalau mataku tajam, hidungku mancung, kemudian kulitku itu halus, kan kamu yang bangga punya istri si cantik aku Kak. Kalau aku kemudian lemu-lemu titik gitu Kak, kayak polempo tekos Kak, kan kamu yang akan memeluk aku Kak. Tapi hati-hati loh Kak, mun bangkok bah lempo limusin Kak, yap siap ben kelenger kata jengkau bela-bela Kak, semuanya kembali ke kamu loh Kak. Tapi apa kata istrinya? Tapi kalau sampean memang tidak punya apa-apa Kak, sampean sudah takluk memang tidak mau memberikan aku belanja untuk skincare, gak apa-apa. Yang penting satu syaratnya kamu Kak. Apa sih Dik? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Allah aku tidak akan meminta apa-apa, yang penting kejujuran dan kesetiaanmu kepada aku Kak. Tapi kalau sampean dari Plaza Crossing Kak, lihat-lihat orang yang berdandan, pakai make up, pakai sidu, dia berharum-harum diri sambil mengejar wanita itu. Sementara aku diabaikan di samping kirinya sampean Kak. Tolong terima juga pantun kami untuk kamu. Apa sih pantun kamu nih? Enggak panjang kok. Setampang karena beli. Maksud kamu apa? Ya karena panggan tak kira beli aku baru Kak. Ya meneng lagi kadungnya pandai beli, siap-siap setruk. Kenapa? Orang kata-kata jadi mau tak sonsol boleh, sontup juga aja kamu. Itu kalau dibawa ke dokter, saya masuk syarat kejepit, iya jadi syarat kejepit. Pakai ke anda jalan jadi. Langsung Muhammad, suami ibu mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Ibu mudah-mudahan didamaikan dengan keluarganya, dengan syafaatnya Rasulullah. Baca selawat lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash. Semuanya angkat tangannya. Darati atfatayyaji Ratal alami. Ya uhailal jodi wa karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa darati atfatayyaji
umroh ziarah ke Mekah Madinah. Jirotal ayo semuanya ya urailal wujud dewa karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daradi Satayati Rakal Alami Ya Tuhai tepuk tangan untuk Jami Hadrah. Ini hebat ya. Ternyata karakternya hebat. Walaupun hadapnya enggak sama, jadi bisa. Ada bisa bintang dari luar. Luar biasa. Allah Muhammad. Mereka mulutnya ketawa tapi mata bermacam. Jadi mereka sudah hidup di dua alam. Allah Muhammad. Wajah itu lagi. Oh, jangan ngiding, nah, dan apa tuh? Berarti kehidupan sampean Sayyidul Kaunain. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ingat, kalau kita masih ingat 4 tahun yang lalu masa pandemi Covid, kerumunan seperti malam ini nggak dibolehkan, benar teman-teman? Ada social distancing, jaga jarak. Satu orang ke orang yang lainnya itu minimal 1 meter. Karena wabah penyakit itu sangat menular saat itu. Semuanya pakai masker, ingat. Masa wabah penyakit, ingat, pakai masker. Elong itu top, colok itu top. Lagian, kopeng apa kau dibuka? Udah saking wabah masuk dari kopeng kan tembus kalau colok keleng-keleng. Mestinya kalau ada wabah virus, yang bagus itu pakai helm. Nah, telinga juga ditutup gitu. Ke sungai pakai helm. Kok nungko betul helm. Pakai penyakit itu takut. Ngumpul suami istri sama-sama pakai helm. Balik selang makatok ngak latur-latur selang makatok. Allahumma Muhammad. Tapi ingat, kematian itu sama sekali tidak terkait dengan penyakit. Penyakit ya ada, tapi kematian juga ada. Tanpa penyakit, kematian tetap ada. Kenapa? Karena kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Kalau udah nyampe batas kontraknya mati. Nggak usah sakit, mati. Lempo mati. Tak usah ada koros. Sing lempo mati. Malah seros koros yodi bagus. Jadi tidak namun sekoros di mereka. Karena mereka tak cabut mati tibi degi seros koros. Allah. Ketika orang itu sudah meninggal, gak ada lagi harganya. Iya, kalau masih hidup luar biasa. Yang jadi pejabat di Patwal ke barat ke timur. Saya saja pada saat hadir di Kalimantan, masuk di dalam bandara, masih belum landing pesawat, sudah ada 6 ras budaya yang ditampilkan. Ada orang Bugis, ada orang Dayak, ada orang Melayu, ada orang Madura. Di hadapan saya atraksi. Turun dari mobil, penghormatan bagaimana? Bugis, hari-harian. Dayak, Asilan, dia dari dulu. Dulu sial, maka gue kok Dayak. Yang Madura pakai hadra. Sebagai bentuk ekspresi budaya mereka mencintai Rasulullah. Belum ibu, masih hadir pengajian cuma 8.000, tapi brimuknya, polisinya itu sampai 20.000 lebih. Anak betul acara Dayak berdebat gula. Senjata ngaduk ke gula. Gula macam bocah pengadukan kau lagi dong, kau di mana? Katanya bisa ekap sendiri lagi. Rasulullah Muhammad. Bagaimana caranya Ki Malik? Kalau sudah mati hilang kewibawaannya. Iya mungkin jadi pejabat ya Patwal, si Soki kata aku benar anak buana, si Kiai nggak rubah dulu. Kiai, ada kebun di terus tak temu tempat motor.
Jangan masuk sini. Yo, kegerbelengan ya, ngerti ada kok mari itu. Maju. Pale tanang itu buat sesakan kabia. Ini dia apa sih kata itu? Aleso mari kok buka. Muhammad. Lah selamat gimana dipendam? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta, ke dalam tanah ketika mati kembali lagi. Betul. Orang sini kalau meninggal dipendam. Dia mencoba meninggal. Mencoba sini orang meninggal. Dipendam ya. Ya kayak gitu nasibnya kita. Yang awalnya suami disayang-sayang, mati dipendam. Pejabat yang asalnya ke barat ke timur di Patwal mati dipendam. Kiai mati dipendam. Kalau sampai Pak, mun sampai mati Pak, itu masih laku loh. Daging sapi itu 30.000 per kilo. Mun jauh sapi, mun pian sapi. Saya cuma golin dia. Ya ke golin dia. Ya ke hadra ya tak bisa. Ini nonton. Ada apa mak mati mololom. Lo tadi batrin rogi isa paksa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sapi, mon sapi beli, walau sapi itu enggak pernah pakai sepatu, enggak pernah pakai kaos kaki, biar pernah nganali sapi kui kaos rokok. Jadi pada apa JFC apa dina pas sapi sinoro ada. Sapi rogutok benjelat tong kotorannya banyak di kakinya. Tapi kalau sapi disembelih, coba potong kaki sapi, gantung di pasar, laris terjual habis. Karena kokot sapi, sikilnya itu kalau direbus itu bisa menjadi kikil. Campur bakso kikil, campur soto kikil. Enggak usah campur bakso, pos-pos kokot nyaman dong. Mahal loh. Coba kita yang sudah bersih kakinya setiap hari. Pakai sepatu, uji nyali, uji keberanian. Mun mate ketok untuk ada jiwa. Gantung di pasar, kumpulkan dengan kakinya sapi. Kemak harus tok tembian bentuk ada sapi. Mun tak buru benci dagang jangan jangkut. Ya Allah, mak tok doreng sebab dina kana. Anda itu menakutkan kalau sudah mati. Bibirnya sapi, mulutnya sapi, walau banyak liurnya, banyak ingusnya, hidungnya. Tapi kalau sapi disembelih, coba potong-potong bibirnya, rebus, itu bisa menjadi cingur. Campur rujak cingur. Mahal loh bibirnya sapi. Kalau lidahnya sapi digoreng, itu bestik lidah di Papuma, depannya rumah sakit itu. 80.000 loh separuh lidah itu. Larang colon sapi. Ya, emak ngebestang colok deh kabeh apa itu. Iya, lek cangkemi kiai gua. Colon ke Malik, coba mun ke Malik mate rebus. Tak gerak bibir ke Malik. Campur rojak patabur bah kering kebon sari. Ya, congor ke Malik. Siapa sih ngakan? Ada colon kiai tak baju Pak. Napa balik colon bian kapi Pak. Bemar saya nggak mestang colok meludin bian ku. Malah tang di malah lu sih besaki malah gitu. Allah Muhammad. Terakhir ekornya sapi. Jangan dihadapkan ke saya, ke kamu aja. Saya nggak bisa kipas gitu. Saya nggak bisa kipas. Saya nggak bisa angin. Lalu kok lari? Anu aja apa? Enggak kasihkan ke ini aja lah. Ini kan saya masuk angin. Boleh tak bisa, kalau mau ingin angin, ngupah langsung Pak. Angin sedang putung di itu. Tak napa, tak masuk angin, baru putung lebih angin. Yang mau kipas masuk angin, tak bisa. La ilaha Muhammad. Terakhir ini ekornya sapi. Ekornya sapi itu walau sudah ada di dekat dengan kotorannya, tapi kalau ekor itu sapi dipotong saat disembelih, rebus, itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di rumah makan Lestari. Maaf Ibu, saya nggak bisa bicara dengan Ibu. Pak Bapak.
Biar kan beda ekornya kian yang sarung. Pak, berarti ini saya kau sarung apa? Coba jadi palik ke budi coba. Itu ekor. Bedanya kalau punya sapi kan bulu nih beda bebe. Mon sempian nyangsang beda atas. Ki nyangsang. Coba rak kerak jiwa mon mate. Paling tadi tu lo kerak din bian gini. Iya mon sebek raja 5 kerak berarti. Sabak ketobung betabar goreng ya sebutut. Siapa yang mau makan? Jadi kita kalau celeng betong aja tak tokaran. Artinya apa? Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat pangkat jabatanmu yang kau miliki. Allah tidak melihat harta kekayaanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Mudah-mudahan lewat kegiatan maulid kita istiqomah ibadah. Lewat kegiatan maulid terparing di depan ke Mekah Madinah ini. Saya dengan Mas Ubaidillah ini besok, istri saya juga ikut besok. Dia dapat bonus dari saya. Jadi karena sering saya tinggal, lalu mesti di akhir bulan itu saya tanya, Dek kamu minta apa? Sudah aku tinggal sampai kemarin 15 hari. Kak, ayo bawa aku kemana di mana banyak orang tidak kenal kamu. Bawa aku. Kemana? Ke Mekah yuk. Ya bagus gitu. Mending Mekah saya ras. Dari hotel ke Masjidil Haram ngakan bareng bonus itu. Makanya tanah gulu debak ke Mekah ki banyak unjangan di bari. Marah istri saya, Kak katanya enggak mau menerima undangan di Mekah. Akhirnya saya suruh izin ke istri saya. Kalau istri saya membolehkan, saya mau undangan. Ternyata diayu oleh orang-orang Mekah, ibunya kasih lo ya Ki Malik ya ceramah di Mekah gitu. Akhirnya diberikan. Oke lah sampai ikut, ibunya ikut. Kalau ada undangan uangnya ambil kamu. Alhamdulillah. Kalau di situ itu ngundang saya 20.000 rial. 10.000 rial itu saya tukar di money changer, penukaran keuangan, ternyata 40 juta. Berarti 20.000 rial itu 80. Ternyata bah 6 monjongan. Bah gue letak ngalak bagi kami dekat piye banyak bah pesen. Gue letak palang tak di dekat pesen. Dia dapat 480 kemarin. Saya bilang udah untuk kamu itu saya bilang. Tidak usah saya, karena itu memang waktunya untuk kamu di Mekah. Pon cek kabel cebon gini 400 belum 10 juta gini. Kabel korma dari rumah juga lebih kaya. Makanya dia kemarin 16 hari, sekarang 12 hari. Ikut travelnya ini, travel ini apa ini travelnya ini? Al-Wafa. Kemarin saya juga di Malika Group Al Haramain, sekarang di Travel Sa'i. Nanti di Al-Wafa ini suatu saat saya ikut umroh bersama Ki Malik. Dan mun umroh ban gula guru lebur laku konjangan kepada ke timur ning Mekah lebur Pak oleh kocor oleh guring napa sini la Muhammad. Ayo berdoa lagi, ayo salawat naria bisa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Semuanya yuk tanhallu bihil ya Allah. Allahumma arham bimaka sayyidina Muhammad wa turda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawati wa yustasqal amamu biwathil kami mewa وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبشفاعة. Dan mohon doanya, ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini Nabi menyatakan la tusadur rihal illa bisalasati masajid. Tidak ditekankan perjalanan seseorang orang Islam ke masjid itu kecuali di 3 masjid. Nabi menyatakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ada di Palestina. Yang sekarang hampir semuanya dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan mata Nasrullah
kapan ada bantuan dan pertolongan Allah, segera mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan yang dahsyat di sana itu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah akan memperkasakan seluruh orang Islam di sana, punya kekuatan dengan kekuatan bala tentara malaikat yang diperbantukan oleh Allah. Dan negara pas makin kapti hadir di ketur bersama kajian Nabi. Al-Fatihah. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan semuanya dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Bencana wabah penyakit, bencana angin puting beliung, bencana gempa tektonik, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Selamatkan dirinya, selamatkan keluarganya ya Allah. Selamatkan anak keturunannya, jagalah ya Allah keimanan dan keislamannya. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minal dhulumati ilan nur. Wahai Zat yang maha mengetahui segalanya, betapa yang hadir malam ini tidak sedikit mereka-mereka yang punya susah ya Allah. Ada yang sesempet urusan ekonomi, ada yang susah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, susah karena hutang piutang, ada juga yang susah karena keinginan yang tidak terkabul-kabulkan ya Allah. Terdapat Mekah Madinah tidak sistem. Setiap ada orang umroh, setiap ada orang haji, kami menambal doa ana innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa iman. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk beriman dan Islam kepadamu ya Allah. Allahumma akhir kalamana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, akhiri perkataan kehidupan kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, perkasakan semua orang-orang Islam ya Allah. Perkasakan semua orang-orang mukmin ya Allah, dan hancurkan semuanya orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang Islam ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, banyak yang kelaparan hari, banyak yang ditinggal oleh orang tuanya, anak-anak kecil menangis tidak tahu siapa ibu dan ibunya. Tapi saya yakin bahwa yang meninggal adalah syahid semuanya. Semuanya akan dikumpulkan di surganya Allah. Dan anak-anak kecil yang tidak punya ayah, maka dia langsung akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Abdul Malik Sanusi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaatnya dan bersanding sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.